Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratan mukarramin, para asatidah wal ustadzat, alimil ulama, para senior leader, karyawan, karyawati PT Telkom Jakarta Utara, wabil khusus Al-Mukarram, guru kita bersama, Al-Ustadz Abdul Muyassir LC MPD, Mataan Allah Bitul Hayati, yang juga kami hormati manajer HR, Ibu Endah, dan juga ketua kita, ketua masjid, Bapak Sugianto, yang selalu support dan istiqomah dalam kajian ini, alhamdulillah, serta seluruh senior yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat al-fakir kepada para jamaah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah bahwasanya sampai detik ini Allah anugerahkan umur usia yang panjang dalam barokah dan sehat, dalam keadaan iman Islam. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Mudah-mudahan semua rangkaian aktivitas kita sampai hari ini, dan insya Allah jika masih dalam ada sisa umur, segala ibadah kita, segala aktivitas kita dinilai ibadah dan dicatat amal soleh untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kehadiran baginda Nabi kecintaan kita, qudwatul hasanah kita, habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, wa atba'ut tabi'in, para alimil ulama, para kekasih Allah, serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan daripada syariat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa berupaya, berusaha meneladani perilaku dan akhlak junjungan yang mulia kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus kepada guru mulia Ustadz Abdul Muyassir. Pada hari ini insya Allah kita lanjutkan kajian rutin kita, Kamis SCM kita, yang mana tema pada kesempatan ini yaitu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Mengingat waktu dan tema ini sangat tepat berkaitan dengan bulan, di mana sebagian ulama mengatakan ini bulan kelahiran Rabiul Awal, momen yang pas. Maka mari kita niatkan untuk thalabul ilmi dan juga daripada niat mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan dalam kajian ini tumbuh rasa mahabbah dan kita dilayakkan mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk waktu dan kesempatan kami persilahkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Muyassir LC MPD. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bi 'afwihi tughfaru adh-dhunubu was-sayyi'at wa bi karamihi tuqbalu al-'ataya wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina minal 'adzabi yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا يا رب العالمين.
Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat juga kesehatan yang dengannya pada siang hari ini kita dapat hadir di majelis kajian virtual, dan kita semohon kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama Allah Ta'ala jadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim kita sampaikan pada suhasana kita Rasulullah SAW, satu keluarga, para sahabat dan seluruh beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan, hari ini kita berada di hari yang ke-14 dari bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah. Dan itu maknanya apa? Maknanya kita diingatkan dengan momentum lahirnya manusia besar, manusia agung, manusia mulia, manusia yang Allah pilih sebagai manusia yang terbaik. Karena setiap Allah menciptakan makhluk-makhluknya itu, Allah selalu memilih yang terbaik. Kalau kita membuka dalam surat yang ke-28, itu ada surat namanya Al-Qasas. Ayatnya ayat yang ke-68. Itu ada firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Wa rabbuka, dan Tuhanmu, yakhluqu, ia menciptakan, ma yasha'u, apa yang ia kehendaki, wa yakhtaru, dan ia memilih. Jadi selalu Allah memilih yang terbaik dari apa yang Allah ciptakan. Ketika Allah misalnya menciptakan para malaikat, ternyata Allah juga memilih malaikat yang terbaik, yaitu malaikat Jibril. Ketika Allah Ta'ala menciptakan para nabi dan rasulnya, ternyata Allah juga memilih nabi dan rasulnya yang terbaik, yang dihimpun dalam Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Tapi dan Nabi dan Rasul Ulul Azmi ini juga Allah memilih yang terbaik, tidak lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pengetahuan kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang terbaik, dan bahkan beliau adalah Nabi dan Rasul yang terbaik, kita tentunya ingin membersamai beliau. Membersamai di dunia tentunya kita tidak mungkin, karena Rasulullah SAW sudah wafat dan beliau juga dimakamkan cukup jauh dari kita. Tanjung Priok, Madinah itu cukup jauh. Tapi kita jangan berkecil hati bahwa kita punya peluang untuk berhimpun dengan Rasulullah SAW di tempat yang terbaik, yaitu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun memang tidak gratis, ada persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. Nah, bagaimana caranya kita bisa bersama Rasulullah SAW di surga? Di pertemuan ini saya ingin menyampaikan 8 poin tentang bagaimana caranya agar kita bisa membersamai Rasulullah SAW di surga. Ini item yang pertama, yaitu mutaba'ah dan taat kepada Rasulullah SAW. Mengikuti dan taat kepada Rasulullah SAW. Di mana kita mendapatkan penjelasannya bahwa orang yang mengikuti Rasul dan orang yang taat kepada Rasul, itu mereka akan disertakan oleh Allah Ta'ala bersama dengan para Nabi Allah, yaitu termasuk diantaranya ada Rasulullah SAW. Penjelasannya ada dalam surat yang keempat, ayat yang ke-69. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Jadi kata Allah Ta'ala, wa may yuti'illah, dan barang siapa orangnya yang mentaati Allah. Nah, di sini Allah mensyaratkan bahwa agar kita bisa bersama dengan para nabi termasuk Rasulullah SAW. Ternyata yang kita taati tidak hanya Allah, tapi juga Rasul dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Rasul di situ semua ulama yang mengatakan yang dimaksud adalah Rasulullah. Karena apa? Kata Rasul di situ mu'arraf, dilimitkan, dibatasi dengan hadirnya al. Itu namanya al-ta'rif. Yang semula kalau tidak ada al-nya itu dia unlimited, dia tanpa batas, tapi fungsi al itu adalah ta'rif untuk melimitkan, untuk membatasi bahwa yang dimaksud itu adalah Rasulullah SAW. Dan ini maknanya apa? Bahwa kita tidak boleh membelah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Seorang mukmin dia tidak boleh hanya taat kepada Allah tapi kepada Rasul tidak. Atau kepada Rasul dia mau tapi Allah tidak. Tapi harus dua-duanya dia mentaati kepada Allah. Dia harus mau menerima Quran, tapi juga dia harus menerima sunnah. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena ada sebagian manusia atau sebagian kaum muslimin, ya kan, yang mana mereka Quran mau, tapi hadis Rasulullah SAW nggak mau. Ada satu kelompok yang masyhur yang disebut dengan ingkarus sunnah. Mereka yang ingkar terhadap sunnah Rasulullah SAW. Alasan mereka biasanya menggunakan alasan klasik itu dua. Yang pertama terkait dengan keberadaan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada aspek modifikasi atau pembukuan. Jadi mereka berkata ada jarak yang cukup panjang antara wafatnya Rasul dengan pembukuan hadis, sehingga mereka berlogika bagaimana jarak antaranya wafatnya Rasul dengan pembukaan hadis yang lebih dari 1 abad itu, kita semua bisa mempercayai, sementara rentan 1 abad lebih itu bukan tentang waktu yang panjang, peradaban manusia belum maju, apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari nasihat-nasihatnya, dari interaksi beliau terhadap para sahabat juga tidak terdokumentasikan oleh YouTube. Tidak ada seperti kita seperti ini atau didokumentasikan, direkam, tidak ada. Bagaimana kita bisa membenarkan itu? Dalam logika mereka itu nggak nyambung. Yang kedua biasanya mereka berkata yang menjadikan keberagamaan kita itu rumit itu adalah ketika kita menggunakan sunnah Rasulullah SAW. Al-an kaifa nujibu ala hadha as-soal? Bagaimana kita menjawab terhadap pertanyaan ini? Yang pertama, ketika kemudian mereka mengatakan bahwa bagaimana kita bisa menjamin orisinilitas atau keaslian, keautentikan daripada sunnah Rasulullah SAW itu, sementara rentan waktunya itu lebih dari 1 abad, ini sebenarnya kalau orang yang belajar ilmu mustalah hadis, dia tidak akan memperdebatkan ini. Jadi ilmu mustalah hadis itu adalah ilmu yang memang mengkaji tentang seluk-beluk dari ilmu hadis, termasuk nanti diantaranya ada ilmu yang namanya al-jarh wa ta'dil. Jadi al-jarh wa ta'dil itu ilmu yang membahas tentang orang-orang yang terlibat pada mata rantai hadis. Kalau Bapak Ibu sekalian yang Allah Ta'ala muliakan, itu nanti membaca kitab-kitab seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau kitab-kitab yang merupakan karya 2 ulama ini dan yang lainnya, terutama ilmu hadis, itu kita akan mendapatkan redaksi an fulan, wa an fulan, haddatsana fulan. Jadi dari fulan, fulan berkata kepada kami. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dalam kitab Sahih Bukhari, kita akan mendapatkan redaksi seperti itu. Nah, orang-orang yang terlibat dalam mata rantai hadis ini, itu ternyata terdokumentasikan baik-baik oleh para ulama kita. Dari sisi komitmen ibadah mereka, dari sisi komitmen akidah mereka, dari sisi komitmen moral mereka. Sehingga inilah yang nanti akan memunculkan ada grade hadis, ada tingkatan hadis. Ada hadis yang namanya sahih, sahih nanti ada sahih li dzati, ada sahih li ghairihi. Sahih karena memang dia adalah sahih, tapi ada akumulasi hadis hasan yang dia banyak, riwayatnya dia menjadi sahih li ghairi. Nanti ada hasan juga ada 2, ada hasan li dzati, ada hasan li ghairi, yaitu hadis dhaif ketika dia berakumulasi maka dia naik tingkat menjadi hadis hasan li ghairi. Nanti ada hadis maudhu ketika memang ada masalah dalam perawinya. Nanti belum lagi pada aspek kekuatan hafalan dan lain sebagainya. Jadi ketika kemudian orang mengetahui ilmu ini, dia tidak akan berkomentar mirip tentang
dan tidak pernah mempermasalahkan akan eksistensi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, klasiknya itu mereka biasanya mengatakan bahwa ketika kita mengadopsi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan jatuh pada kerumitan-kerumitan beragama. Yang biasa mereka angkat itu adalah misalnya tema tentang wudu, surat 5 ayat 6. Al-Maidah ayat 6. Itu kan ada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Hai orang-orang yang beriman, ketika kalian hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajah kalian. Setelah itu basuhlah tangan kalian sampai siku-siku, yang nanti kalau di dalam bahasa sunnah itu yang dimaksud dengan ilal marafiq itu adalah ma'al marafiq. Jadi tidak hanya sampai tapi beserta siku-siku kita. Kemudian wamsahu mengusap sebagian kepala, dan kemudian yang terakhir membasuh kaki sampai mata kaki, itu maksudnya beserta mata kaki. Dan mereka berkata itu, lihat, ketika kemudian kita berislam itu hanya menggunakan Al-Quran, kita akan mendapatkan sebuah kemudahan yang luar biasa. Tapi ketika kita menggunakan sunnah, kata mereka, ada berkumur, ada membersihkan hidung, ada menyela-nyelai jari, dan lain sebagainya. Itu mereka anggap sebagai sesuatu yang rumit. Tapi kan kita bisa menjawab, apakah selama ini kita merasakan berkumur itu kerumitan? Kan tidak, kan? Tapi sebenarnya ada jawaban yang lebih telak dari itu semua. Mustahil kita bisa beragama tanpa sunnah. Bagaimana kita melakukan sholat? Kalau kita tidak menggunakan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perintah sholat iya dalam Al-Quran, tapi bacaan yang kita baca saat kita tasyahud awal, saat kita tasyahud akhir, saat kita dalam posisi sujud, duduk di antara dua sujud, itu kan semua ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Apalagi kalau nanti dikaitkan dengan ritual haji. Bagaimana kita berhaji kalau tidak menggunakan sunnah Rasulullah SAW? Jadi itu adalah sebuah kemustahilan bagi seorang mukmin bisa beragama tanpa sunnah Rasul. Maka di sini ada satu ayat yang menginformasikan kepada kita, tatkala kita ingin masuk surga bersama dengan para nabi-nabi Allah, pastikan kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka bersama dengan orang-orang yang telah Allah nikmati atas mereka, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada'i, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, wassalihin, orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik-baik. Jadi pastikan taati Allah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah syarat untuk kita bisa masuk surga bersama dengan Rasulullah SAW, dan ini yang harus kita cintai adalah kita ikhtiari adalah mencintai Rasulullah. Hadisnya hadis sahihain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-sa'ah. Ada seorang laki-laki yang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Faqala, maka ia berkata, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu tiba? Qala madza a'dadta, apa yang telah engkau persiapkan untuknya? Jadi redaksi ini sekaligus memberikan sebuah jawaban atas apa yang dikatakan oleh sebagian orang yang dia mengetahui tentang hari definitif yang menentukan. Rasul saja tidak menjawab, tapi Rasul mengatakan, apa yang telah engkau persiapkan untuknya? Jadi menunjukkan Rasul nggak tahu. Kalau ciri-cirinya tahu dalam hadis Jibril yang cukup baik. Maka laki-laki itu berkata, qala la syai', enggak ada ya Rasul. Enggak ada sesuatu yang aku persiapkan untuknya, illa anni uhibbullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, melainkan aku hanya mencintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau nanti akan bersama dengan orang yang bercinta. Nah, di sini kita perlu menggarisbawahi, kita punya PR berat. PR berat itu terkait dengan kita para orang tua. Yang maaf, sebagian, tapi insya Allah kalau di sini sebagian kecil dan mudah-mudahan nggak ada, di mana anak-anaknya lebih memahami Messi, lebih memahami Cristiano Ronaldo,
lebih memahami artis daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini insya Allah nggak ada. Bahkan membelikan kaos untuk anak-anaknya bola itu Masya Allah luar biasa. Ditulisi Cristiano Ronaldo. Saya khawatir ini kalau kemudian yang dicintai oleh anak-anak kita, ada hadis ini, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Kalau anak kita itu mencintai Ronaldo, mencintai Lionel Messi, kan nanti di sana akan bersama dengan mereka. Ya kalau mereka di surga, kalau di neraka kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita mensuit, kita perlu mengubah kecintaan itu. Jadi kaos Cristiano Ronaldo itu diganti dengan Muhammad. Kaos Lionel Messi perlu diganti dengan Ahmad. Nama-nama Rasulullah SAW agar anak kita teredukasi sejak kecil, mereka mencintai sosok yang memang direkomendasikan dalam Al-Quran. Surat 33 ayat 21 kan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surat 68, surah Al-Qalam ayat 4, Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi ini dua surat yang melegitimasi posisi Rasulullah SAW sebagai sosok yang memang kita layak dan memang patut untuk kita teladani dalam kehidupan kita. Karena semua sisi-sisi Rasulullah SAW itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasul itu mendapatkan fasilitas apa yang disebut dengan ismah. Ismah itu perlindungan, orangnya namanya maksum. Jadi Rasul itu maksum, beda dengan kita. Sekalipun ada di antara kita, ini maaf Pak Sugianto, kalau ada yang namanya itu maksum, tetap saja dia tidak maksum itu. Enggak maksum ya. Karena yang maksum itu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena dia maksum, ketika ia melakukan kesalahan, maka ditegur oleh Allah, diingatkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun ada dua pola, Allah menegur Rasul, ada yang langsung, ada yang melalui jeda waktu. Saya berikan dua contoh, satu yang langsung ditegur oleh Allah dan satu tidak langsung ditegur oleh Allah. Pertama yang langsung. Ketika Rasulullah SAW kedatangan seorang Yahudi dan pada waktu yang bersamaan datang kepada beliau yaitu Abdullah ibn Ummi Maktum. Apa yang terjadi? Rasul itu menaruh perhatian yang besar kepada tokoh Quraisy itu. Karena beliau juga menginginkan keislaman tokoh Quraisy itu. Akan tetapi masalahnya, menaruh perhatian itu memang bukan hal yang salah. Tapi masalah ini pada waktu yang bersamaan ada sahabat beliau yang dia buta. Tapi wajah Rasulullah SAW itu menunjukkan ketidaksenangan. Maka itu kemudian Allah tegur dengan turunnya surat Abas. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bermuka masam wa tawalla dan berpaling. Makanya kalau ada orang namanya Abbas, ada Pak Abbas. Saya minta maaf ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau di sini ada yang namanya Pak Abbas. Tapi kayaknya nggak ada ya Bapak ya. Abbas itu artinya orang yang bermuka masam. Tapi kalau ngasih nama Abbas dengan tujuan menduplikasi sifat keluhuran sahabat namanya Abbas, nggak ada apa-apa. Tapi kalau memang tujuannya biar wajahnya masam terus, itu yang nggak boleh. Itu ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa may yudrika la'allahu yazakka. Nah, berikutnya kasus yang memang Allah tidak langsung menegur itu adalah peristiwa hadisul ifki, berita bohong yang dimunculkan oleh Bapak BMI ya, Bapak Munafikin Internasional, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika ia melihat istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah yang berduaan dengan Safwan ibnu Mu'attal, dan Safwan ini sebenarnya menyelamatkan Ummul Mukminin Aisyah dalam perang Bani Mustalik. Kalungnya itu hilang. Tapi diasumsikan oleh para sahabat waktu itu sudah naik ke onta, sudah ada di sekedup, tapi ternyata onta jalan, ternyata Ummul Mukminin kembali ke ontanya sudah nggak ada ontanya itu. Tapi kemudian ada tim penyapu rombongan yang kemudian beliau mengecek, beliau ketemu dengan Ummul Mukminin Aisyah dan beliau hanya mengucapkan salam, tidak ada hal lain yang dilakukan oleh beliau, dan kemudian diamankan dan kemudian beliau membersamanya sampai di Madinah. Tapi ketika kemudian itu dilihat oleh tokoh munafik, kalau tokoh hipokrit ya, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, maka disitulah kemudian dia goreng bahwa sesungguhnya
Aisyah telah melakukan selingkuh dengan Sofyan bin Affan. Tapi itu sampai kemudian Rasul berkata tidak harmonis dengan Aisyah. Kemudian begitu juga ayah daripada Abu Bakar, daripada Aisyah yaitu Abu Bakar As-Siddiq juga melakukan hal yang sama sampai kemudian nanti turun firman Allah dalam surah An-Nur yang mengisyaratkan bahwa sesungguhnya bahwa Aisyah tidak melakukan kesalahan. Nah, saya ingin lanjutkan hadis ini. Qala Anas, fama farihna bi syai'in farihna bi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah merasa bahagia dengan sesuatu sebagaimana aku bahagia dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'ama. Kamu nanti akan bersama dengan orang yang kau cintai. Karena apa? Anas ini kan orang yang sangat mencintai Rasul. Salah satu bukti bahwa Anas ini yang mencintai Rasul, beliau melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 10 tahun lebih. Bahkan sejak kecil, sehingga Anas itu kalau dalam beberapa teks hadis itu namanya diungkapkan dengan Khuwaidim, bukan Khadim. Khadim itu kalau dia adalah pelayan besar, kalau pelayan kecil namanya Khuwaidim. Tidak kecil, karena memang ayahnya kan meninggal kan. Ayahnya Anas bin Malik siapa namanya, Bu? Namanya Malik ya. Jadi mestinya nggak usah mikir itu. Anas bin Malik kan berarti bapaknya namanya Malik. Nah, Malik bin Nadar. Tinggal ibunya namanya Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim setelah masa iddahnya habis, ada tokoh yang di Madinah yang menginginkan beliau, tapi beliau masih musyrik, ditolak oleh Ummu Sulaim. Keduanya ditolak, padahal ini orang yang ganteng, gagah, kaya. Tapi alasannya apa? Kamu tidak boleh menikahi saya karena kau masih musyrik. Boleh, tapi syaratnya satu, kalau kau masuk Islam. Akhirnya beliau masuk Islam. Dan kemudian menikahi Ummu Sulaim, ibu daripada Anas bin Malik, dan sahabat itu namanya adalah Abu Talhah. Ada Talhah bin Ubaidillah, ada Abu Talhah. Ini adalah Abu Talhah yang terkenal dengan sifat filantropinya, sifat kedermawanannya yang sangat luar biasa. Jadi ketika turun surat 3 ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, engkau tidak akan mendapatkan kebaikan sampai engkau menginfakkan apa yang kalian cintai, langsung menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, telah sampai kepadaku ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka aku infakkan hartaku ini di jalan Allah. Ya kan? Tapi Rasul mengatakan enggak. Jangan. Infak kamu sudah besar, kasihkan saja sama kerabat kamu. Apa message-nya, apa pesannya? Jadi pesan penolakan Rasul itu adalah pada aspek keseimbangan dalam berinfak. Ada orang yang sama orang lain itu royal, tapi sanak kerabatnya itu pelitnya luar biasa. Jadi yang benar adalah dua-duanya harus seimbang, sama orang lain juga royal, sama keluarganya juga royal. Jadi inilah yang terjadi pada waktu itu. Nah, jemaah sekalian, fa'ana uhibbu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illam a'malu bimithli a'malah. Jadi kata Anas, beliau mengaku, aku mencintai Rasul, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan aku berharap bersama dengan mereka disebabkan karena cintaku kepada mereka, sekalipun aku belum bisa beramal seperti mereka. Masya Allah. Jadi Anas mengakui amal beliau jauh dari amal Rasulullah, amal Abu Bakar, dan amal sahabat Umar bin Khattab. Tapi belajarlah kita mencintai beliau. Yang diawali dengan, ya karena kan ada kaidah yang mengatakan tak kenal maka tak cinta. Ya kan? Jadi prolog orang itu bisa mencintai kalau dia kalau dia itu kenal. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi kalau kita ingin menyayangi Rasul, kalau kita ingin mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, pastikan kita harus mengenal beliau. Maka nasihat saya sama Bapak Ibu sekalian, sebisa mungkin kita itu punya buku tentang biografi Rasul. Sekalipun satu lah, saya rekomendasikan bukunya Syekh Mubarak Furi. Itu punya buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Ar-Rahiqul Maktum. Kalau terjemahan bahasa Indonesia itu adalah Sirah Nabawiyah. Itu kalau bisa dibaca khatam dari awal sampai akhir, kalau sudah selesai diulang untuk direnungkan.
Jadi itu sekalian agar kita bisa sampai pada tahap mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kalau kita ingin bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di surga, memperbanyak sholat sunnah. Ya kalau memperbanyak sholat wajib kan nggak mungkin kan? Karena sholat wajib itu kan limited, dia terbatas. Nah, hanya 5 waktu. Kalau sholat sunnah silahkan diperbanyak. Sekalipun yang banyak dari kita itu kalau sholat sunnah cenderung minimalis, bukan maksimalis. Jadi kalau kita mau melakukan survei sekalipun ini juga belum ada survei, tapi saya terlalu yakin yang banyak dari kita umat Islam itu kalau melakukan sholat sunnah itu adalah cenderung minimalis. Sholat duha itu yang banyak 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, atau 8 rakaat. Yang banyak 2 rakaat. Yang penting melakukan sunnah. Tapi tidak berorientasi pada aspek di mana kita ingin mendapatkan fasilitas yang lebih nanti di akhirat. Yaitu dengan cara apa? Memperbanyak sholat sunnah. Fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim. Qala Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah itu laki-laki, bukan perempuan ya. Kalau Rabi'ahnya di Tanjung Priok itu perempuan. Tapi kalau ini Rabi'ahnya orang Arab, ini laki-laki. Jadi qala Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami. Maka ibnu anak laki-laki, bukan bintu. Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu kuntu abitu ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajati. Aku dulu pernah bermalam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun kemudian menyiapkan air wudu dan keperluannya. Dan setelah itu mengatakan faqala li, maka ia Rasul berkata kepadaku, sal, mintalah. Tapi ternyata sahabat ini luar biasa. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku memohon, meminta kepada engkau, wahai Muhammad, agar aku bisa membersamai itu surga. Saya seringkali membayangkan, kalau kemudian itu yang diberi fasilitas untuk meminta itu kita. Pertanyaan saya kira-kira yang kita minta bersama Rasul, urusan akhirat atau urusan dunia? Ya kan? Kalau urusan dunia itu kira-kira yang pertama kali apa? Ya kan? Urusan materi kah atau urusan apakah atau wanita atau tahta? Tidak jauh dari itu. Tapi ini sahabat Rasul mengatakan, as'aluka murafaqataka, aku ingin bersama di surga. Lalu Rasul mengatakan, ghairu dzalik, ada yang lain setelah itu? Qultu, aku berkata, huwa dzalik, ya itu, hanya aku ingin bersamaimu di surga ya Rasulullah. Qala fa'inni ala nafsika bikasrati, maka bantu aku atas dirimu agar nanti engkau bisa masuk surga bikasrati sujud, dengan memperbanyak sujud. Sujud itu artinya adalah salat. Salat yang dimaksud untuk diperbanyak di sini adalah salat sunnah, karena salat wajib itu tidak boleh diperbanyak. Yang keempat, berakhlak mulia. Sahih Tirmidzi. Hadisnya dari Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahsinakum akhlaq. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Jabir, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling saya cintai dan paling dekat majelisnya denganku di antara kalian hari kiamat kelak di surga adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Artinya apa? Bahwa kita semua harus bisa menduplikasi akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan nanti dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal yang paling banyak menghantarkan manusia masuk ke dalam surga itu termasuk juga karena akhlak mulia. Itu nomor 2. Ya, tanpa disurvei, tapi Rasul mengatakan itu nomor 2. Su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa fil jannah. Rasul pernah ditanya tentang hal yang paling banyak menghantarkan manusia ke dalam surga. Yang pertama adalah takwa Allah, ketakwaan kepada Allah. Yang kedua adalah husnul khuluq. Akhlak yang baik. Akhlak itu punya 2 dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal adalah hubungan kita kepada Allah. Bahwa kemudian ketika kita melakukan sholat itu berkaos, ya kan? Kalau sholat pakai kaos kan nggak boleh. Itu batal sholatnya. Pokok sholat ada kaos kemudian dipakai itu kan batal. Berkaos itu kan boleh. Akan tetapi saya ingin mengatakan itu etikanya kita sama Allah kurang. Masa bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi ibu-ibu ketika pergi ke kondangan, acara resepsi, itu maaf,
itu bercerminnya saja setelah pakai baju yang bagus itu minimal 6 kali, Pak. Tanya sama ibu-ibu itu. Halo? 6 kali atau berapa kali itu, Pak? 6 kali. Itu saya pernah ngitung itu. Jadi pertama saat ada di kamar tidurnya. Nanti pindah di ruang tamu ada kaca, bercermin lagi. Setelah itu pindah, mau berangkat, keluar ke teras, di teras ada kaca, bercermin lagi. Udah 3 kali. Nanti mau masuk mobil, mobilnya ada kaca, bercermin lagi. Sudah masuk di dalamnya, nanti ada cermin yang di dalam mobil itu, bercermin lagi. Udah 5 kali, Pak. Nanti sampai di tempat resepsi, di situ ada kaca, bercermin lagi. Udah 6 kali, Pak. Itu belum yang lainnya. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana ketika kita menghadap kepada Allah bukan dalam performa yang terbaik sebagai bentuk adab kita kepada Allah Ta'ala. Sah secara fikih, sah orang berkaos itu melakukan sholat berkaos itu sah. Sekalipun saya menganjurkan kalau bapak-bapak kok terpaksa pakai kaos, itu kalau bisa jangan di soft paling depan atau nomor 2. Kenapa? Kalau itu mengganggu jamaah. Karena jamaah dia tidak kehilangan khusyuknya, itu bisa jadi nanti pandangannya kemana-mana. Itu malah baca tulisan-tulisan kaos yang dipakai oleh jamaah yang paling depan. Itu bahaya, Pak. Jadi nanti sholat tapi membaca tulisan kaosnya jamaah yang ada di depannya. Itu nggak bagus. 2. Itu nanti yang pasti dia membaca tulisan itu. Itu mengganggu orang lain. Secara fikih sah. Dan juga ada akhlak terhadap manusia. Baik. Kemudian yang kelima adalah memperbanyak membaca sholawat. Hadisnya dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala anna awla an-nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Qala al-Manawi rahimahullah inna awla an-nasi bi yaumil qiyamati aqrabu min yaumil qiyamah. Jadi kata Rasul, sesungguhnya manusia yang paling yang utama kepadaku pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak baca salawat. Tidak saatnya lagi kita mendikotomikan antara pakai sayyidina atau tidak. Dua-duanya baik. Yang tidak baik adalah yang tidak membaca salawat. Jadi ini masalah khilafiyah yang kita harus yang saling berlapang dada. Yang mempercayai pakai aja, yang tidak ya tidak. Ya, jadi ini masalah khilafiyah, jadi kita harus dewasa dan selalu prinsip keagamaan. Masalah khilafiyah itu selalu saya sampaikan, nata'awanu fima nattafiqu alaihi wa natasamahu fima nakhtalifu fihi. Kita bekerja sama dalam masalah prinsip yang kita sepakati, tapi kita bertoleransi dalam masalah cabang yang memang kita boleh beda. Ini Bapak sekalian, baca salat, boleh Allahumma shalli ala Muhammad, boleh Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Tapi jangan nggak baca dua-duanya itu. Itu yang nggak boleh. Itu Imam Al-Manawi mengatakan inna awlan nasi biyaumil, sesungguhnya awlan nas yang dimaksud adalah aqrabuhum min yaumil, yang paling dekat dari kepada yaumil qiyamah. Wa aulahum bi syafaati, yang paling utama untuk mendapatkan syafaat. Wa ahaqquhum bil idhafati min anwa'il khairat, dan yang paling berhak mereka mendapatkan tambahan dari berbagai jenis kebaikan-kebaikan. Wa daf'il makruhat, dan tertolaknya sesuatu yang dia tidak sukai. Itulah yang dimaksud dengan aulan nas. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini ternyata pengulangan ya, sebenarnya sekali saja. Jadi ini yang dimaksud dengan memperbanyak sholawat. Kita punya banyak waktu. Ya, bekerja sampai dari rumah sampai ke kantor, iringi dengan membaca sholawat. Nanti pulang lagi setelah kita baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil, baca takbir, iringi dengan salawat. Nanti kita akan mendapatkan sebuah manfaat besar. Karena apa? Ini adalah manifestasi daripada kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang keenam. Bagaimana caranya agar kita bisa membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga nanti? Yaitu dengan cara menyantuni anak-anak yatim. Innal ihsana ilal aitami min asbabil fauzi bi'a'lal jinan. Sesungguhnya berbuat baik kepada anak-anak yatim itu termasuk sebab kesuksesan untuk menggapai surga yang paling tinggi. Fa fis sahihaini an Sahal bin Sa'ad, dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ana wa kafirul yatimi fil jannah.
Aku dan orang yang menanggung anak yatim itu berada di surga. Wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Jadi beliau memberikan isyarat saya dan orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini, dan memberikan isyarat pada jari telunjuk dan jari tengahnya dan memisahkan kepada duanya, dan beliau seakan memberikan sebuah isyarat bahwa sesungguhnya jarak antara orang yang menyantui anak yatim dan orang bersama dengan Rasulullah SAW sangat dekat. Dan ada orang-orang yang memang Allah rahmati. Betapa mereka sangat kaya dengan anak yatim. Dan tidaklah ada seseorang yang ia menyantuni anak yatim dan motifnya karena Allah. Dia tidak menjadikan anak yatim sebagai objek untuk mencari uang. Karena ada juga, Pak, punya lembaga yatim piatu biar nanti nyari uangnya gampang. Nah, tidak seperti itu. Tapi motifnya karena Allah. Dan itu kita temukan banyak juga di sekeliling kita. Dan ternyata memang Rasulullah SAW juga sangat sayang dengan anak-anak yatim. Kita lihat Rasulullah SAW ketika ada anak yatim, Masya Allah. Itu beliau santuni, beliau pegang kepalanya, kemudian diusap, dan Rasul menghadirkan kecintaan yang sangat luar biasa kepada anak yatim. Nah, sekalipun memang secara psikologis kita juga bisa membayangkan, karena memang Rasulullah SAW sendiri pun juga karena yatiman dulu adalah seorang yatim. Saya ingin bercerita sedikit. Ada seorang tokoh di dunia perbankan, namanya Pak Hotman Zainal Abidin. Saya menemuinya di salah satu tayangan YouTube. Jadi beliau itu mantan direktur Citibank. Ya, Citibank. Apa yang terjadi? Betapa ketika dia mendapatkan hidayah dari Allah, itu hartanya dia gunakan untuk memuliakan anak yatim, dan beliau di rumahnya itu ada sekitar 40 anak yatim. Jadi yang menarik adalah tidak dibuatkan tempat khusus, tapi ma'ahu fi baiti, bersama dengan mereka di rumahnya. Ini Masya Allah luar biasa. Tapi rezekinya berkurang tidak. Justru semakin ia punya care dengan anak yatim, itu hartanya malah diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, mendidik anak perempuan. Hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man kana lahu ukhtani aw bintan. Siapa orang yang punya dua saudari perempuan, aw ibnatan, atau punya dua anak perempuan. Yang tadi saudari perempuan atau dua anak perempuan, fa ahsana ilaihima ma sahabatahu. Jadi lalu ia berbuat kepada keduanya, ya kan? Berbuat ihsan kepada keduanya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kuntu ana wa huwa fil jannati kahataini. Wa qarana baina isba'aihi. Jadi beliau mengisyarat beliau nanti akan bersamaku kelak di surga. Dan beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya, ya kan? Kahataini, seperti ini. Jadi betapa dekatnya orang yang bisa mendidik anak perempuannya dengan baik. Kenapa anak perempuan ini memang berbeda dengan laki-laki? Kenapa Rasulullah SAW adalah ukhtani, bukan akhwan, bukan ibnan? Karena memang mendidik anak perempuan itu bukan perkara gampang. Apalagi di era seperti ini. Maka bersyukurlah kepada Allah kalau Allah anugerahkan kepada kita anak perempuan, lalu Allah anugerahkan kepada kita yang menjadi seorang wanita yang saleh, bersyukur kepada Allah. Dan yang terakhir, jemaah sekalian, adalah berdoalah kepada Allah. Tadi adalah ikhtiar kita secara zahir, tapi ada ikhtiar batin kita. Ikhtiar batin kita adalah dengan cara kita memohon kepada Allah Ta'ala agar apa? Kita dibersamakan oleh Allah Ta'ala bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dakhala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-masjid wa huwa baina Abi Bakr wa Umar. Fa idzan ibnu Mas'udin yusalli. Fa idzan huwa yaqra'un nisa. Fantaha ila ra'sil mi'ah. Faja'ala ibnu Mas'udin yad'u wa huwa qa'imun yusalli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, is'al tu'ta. Is'al tu'ta. Thumma qala, man sarrahu ay yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzila falyaqra bi qira'ati ibni Ummi al-Abd. Falamma asbaha ghada
ilaihi Abu Bakar liyubashshirahu wa qala lahu ma sa'alta Allah al-barih qala qultu Allahumma inni as'aluka imanan la yartab. Ini doanya Bapak ya. Kalau bisa kita hafal doa ini. Allahumma inni as'aluka imanan la yartab wa na'iman la yanfadu wa murafaqata Muhammadin fi ala jannatil firdaus. Jadi ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma ya Allah inni as'aluka imanan la yartab. Hamba memohon kepadamu keimanan yang tidak murtad. Kenapa? Kita perlu minta keimanan yang tidak murtad. Ya karena memang faktanya ada orang-orang yang kana musliman sumartadda. Awalnya di Islam, saat itu dia murtad. Ada kan? Ada. Maka disinilah yang menjadikan kita minta sama Allah, Allahumma inna is'aluka imanan la yartab. Yang kedua, na'iman la yanfad. Kenikmatan yang tidak sirna. Diberi badan sehat, agar dia selalu sehat terus. Diberi penglihatan yang tajam, agar ia bisa melihat tajam terus. Diberi pendengaran, juga sama seperti itu. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil firdaus, membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam di derajat tertinggi dari surga yang kekal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di bulan Rabiul Awal seperti ini memiliki spirit untuk menduplikasi seluruh sifat-sifat keluhuran yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ini sebagai manifestasi kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kita bisa membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam di syurga. Wallahu taala alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak penyampaian daripada guru kita yang alhamdulillah mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada kanjeng Nabi dan Allah tanamkan kekuatan untuk ittiba kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baiklah, mungkin tersisa waktu untuk satu pertanyaan kepada para jamaah yang ingin ditanyakan. Silakan kepada guru kita. Kami beri kesempatan satu pertanyaan insya Allah. Izin bertanya, Ustadz. Silakan. Ya, siap. Ya. Ada dua pertanyaan. Yang satu mungkin agak bergeser dari materi, ya Ustadz ya. Iya. Yang pertama, tadi yang masih saya ingat itu, jadi kalau kita ingin bersama Rasulullah di surga, nomor satu kalau tidak salah tadi kan mutabaah, gitu ya. Artinya kita mengikuti Rasul gitu. Sementara kita sering dengar ada propaganda bahwa bagaimana mungkin ini apa ya? Saya menyimpulkannya begini, bagaimana mungkin kita itu bisa mengikuti Rasulullah di surga, sementara cara beragama kita itu cara berislam kita itu disesuaikan dengan budaya lokal lah gitu ya. Ya, saya yakin Pak Ustadz tahu lah itu ya. Saya yakin tahu gitu ya. Mungkinkah kita itu bisa bersama Rasul, sementara cara berislam kita disesuaikan gitu ya. Nah, asumsinya mungkin begini ya. Mungkin kalau Rasul di surga yang tingkatannya paling tinggi gitu ya. Sementara kita yang berislamnya disesuaikan tadi, ya kita di surga tapi di surga yang mana gitu, yang Darussalam atau apalah gitu ya, begitu Ustaz. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini pertanyaan terkait yang mungkin terjadi dalam keseharian. Saya pernah tanya ke Ustadz Sugi tapi beliau belum bisa jawab gitu ya. Jadi pernah suatu ketika dan mungkin akan terjadi lagi, ketika ada tetangga kita yang meninggal, bukan kebetulan ya kadang yang meninggal itu kan bisa ibu-ibu, bisa bapak-bapak itu kan. Sementara saya bukan mahramnya. Tetapi ketika sampai di makam, di pekuburan gitu ya, saya lihat dari keluarganya itu sepertinya itu bukan nggak mau turun ke liang, tapi kayaknya nggak tega gitu ya. Nah terus saya memberanikan diri, atau saya ya karena mungkin bisa menahan gejolak emosi ya. Artinya mungkin kalau pihak keluarga kalau ikut turun ke liang mungkin karena nggak tega, meneteskan air mata atau apa gitu ya.
Nah, saya bukan mahramnya, tetapi saya turun gitu ya, ikut menguburkan. Sementara suara di atas itu, apa ya? Jangan sampai kalau bisa itu anggota keluarganya. Tetapi ya seperti tadi gitu kan, ada anggota keluarga yang mungkin nggak tega atau apa gitu ya. Nah, saya ambil kesimpulannya begini Ustadz. Ya saya turun tapi saya usahakan untuk tidak menyentuh anggota tubuh yang mestinya ditempelkan ke tanah. Misalnya kan hidungnya atau ujung jari kakinya itu jangan sampai ketika kita membuka kain kafannya itu jangan sampai kita menyentuh anggota badannya. Nah, ini seperti apa Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz biar dalam menjalani dalam keseharian dan sering akan sering ketemu seperti itu Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap pertanyaan 1, 2. Silakan Ustadz. Jawabannya panjang. Baik, pertama terkait dengan budaya ya. Budaya yang dalam bahasa agama itu namanya al-urfu, kebiasaan. Budaya itu kan kebiasaan masyarakat kan. Saya sering berkata begini. Jangan mengagamakan tradisi, tapi tradisikan agama. Saya ulang sekali. Jangan mengagamakan tradisi, tapi tradisikan agama. Jadi posisi budaya, posisi tradisi itu jangan kemudian kita sulap dia menjadi agama. Tapi justru nilai-nilai agama itulah yang memang harus kita muliakan dalam kehidupan kita. Nah, budaya itu kan memang dalam perspektif Islam itu kan ada 2. Kalau dalam kajian usul fikih itu ada yang namanya al-urfu as-sahih dan ada yang namanya al-urful fasid. Al-urfu sahih itu adalah budaya atau kebiasaan yang baik. Selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu dilegalitas oleh Islam. Tapi al-urful fasid, kebiasaan-kebiasaan yang memang bertentangan secara akidah, secara syariat, secara akhlak dari nilai Islam, itu yang kemudian harus kita jauhi, kita tinggalkan gitu. Jadi pekerjaan kita hari ini adalah kita memahamkan kepada publik justru yang harus kita biasakan dalam kehidupan kita itu adalah nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama itu terlalu banyak. Ajaran Islam itu terlalu banyak. Sementara memang kita ada sebuah fakta sosial bahwa ketika Islam ini datang di Indonesia itu memang harus berhadapan dengan apa yang sudah ada dari keyakinan dan perilaku-perilaku yang dilakukan oleh manusia di Indonesia. Maka disitulah kemudian para ulama-ulama kita itu kemudian memfilter terkait dengan kebiasaan mereka itu menjadi 2 tadi. Ada kebiasaan yang fasid, ada kebiasaan yang benar. Al-urfus sahih wal-urful fasid. Jadi yang benar silahkan lakukan. Yang tidak bertentangan dengan Islam. Tapi yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka itu harus dilakukan. Dan yang terpenting adalah kita membudayakan agama, membiasakan agama, tidak kemudian menjadikan agama tradisi itu sebagai agama. Karena tadi saya sampaikan tradisi itu ada 2, yaitu ada tradisi yang benar, ada yang tradisi yang salah. Tapi memang sehari-hari ini kita dapatkan ada seruan ya bahwa ya kita harus berinteraksi dengan budaya itu dan seakan bahwa kemudian budaya itu didominakan daripada nilai Islam. Nah, itu yang tidak benar. Tentunya nilai-nilai agama itu yang didahulukan, baru setelah itu budaya-budaya yang baik silahkan diambil. Tidak kemudian sebaliknya itu, Pak. Itu jawaban saya. Kemudian yang kedua terkait dengan penguburan ya. Ini kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, seringkali yang terjadi itu adalah karena masyarakat kita itu tidak tahu, sehingga kasus-kasus seperti itu terjadi saat penguburan. Di kuburan itu baru terjadi. Sehingga apa yang ingin saya sampaikan, ini kewajiban para ustadz, kewajiban kita semua yang tahu, memberikan edukasi kepada mereka. Bahwa ketika nanti misalnya dalam proses penguburan itu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan? Karena siapapun mereka yang
menguburkan itu juga manusia kan. Apalagi kalau nanti yang meninggal itu masih muda itu, masih muda gitu kan. Ya sekalipun yang menguburkan itu usianya udah umur 55 tahun, itu kan juga namanya dia manusia. Bisa jadi ada sesuatu yang tidak diinginkan. Sehingga ngasih taunya itu jangan saat di kuburan. Ngasih tahu insan itu kan nggak gampang. Orang langsung tiba-tiba Pak. Ya mungkin ketika masih di rumah. Nah itu dikondisikan itu. Jadi kita yang tahu mengkondisikan. Diupayakan bahwa kemudian yang memang untuk nanti menguburkan di liang lahat itu adalah mahram dari si mayit. Gitu. Nah kecuali kalau memang mahram ini ada elah, ada satu kondisi tertentu, maka berlakulah kondisi darurat tadi. Darurat itu sesuatu yang diperbolehkan. Kan ada kaidah ad-daruratu tubihul mahdzur. Kalau memang semuanya nggak ada dari ahli keluarganya. Tapi ad-daruratu tuqaddaru biqadri, darurat itu harus disesuaikan dengan kadarnya. Tidak kemudian alasan darurat main pegang apa aja itu kan juga itu namanya nggak darurat, itu kan namanya nafsu itu kan. Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah pastikan kita memberikan edukasi kepada keluarga yang meninggal, tapi jangan kemudian sekali lagi saat penguburan di situ baru rame. Ini ente aja enggak. Tapi jauh-jauh sebelumnya, ketika pas kita takziah, kita urut-rebuk lah gitu membahas itu, kita sarankan bahwa nanti yang menguburkan itu adalah dari keluarganya. Itu insya Allah ketika kita menyampaikan dengan cara yang bijak, insya Allah mereka bisa menerima. Karena memang masyarakat kita itu seringkali melakukan perkara-perkara, hal-hal seperti itu didasarkan kepada ketidaktahuan. Wallahu ta'ala Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Begitu Pak Surata ya. Mudah-mudahan tidak puas supaya ngaji lagi kita bareng-bareng. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Baiklah, Pak Ustadz dan juga jamaah yang hadir semua, mengingat waktu, sebetulnya kajian itu kalau sudah kajian asik gitu. Makanya semoga Allah tanamkan istiqomah, karena hanya dengan ngajilah solusi keagamaan gitu ya. Jadi sebelum kita tutup, ada khulasoh dari penyampaian guru kita yang terkait tema bersama Rasulullah SAW di surga, yaitu ada 8 poin caranya agar bisa bersama beliau, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mutaba'ah, ittiba, mengikuti daripada Kanjeng Rasul, yang detailnya sudah dibahas oleh Ustaz. Yang kedua, mencintai Rasulullah SAW. Yang ketiga, memperbanyak sholat sunnah. Yang keempat, intinya itu berakhlak mulia. Dan yang kelima memperbanyak membaca sholawat atas junjungan Nabi mulia Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, menyantuni anak yatim. Yang ketujuh, mendidik anak perempuan. Yang delapan, berdoa. Ikhtiar batin kita berdoa kepada Allah agar kita dibersamakan dengan junjungan yang mulia Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu khulasonya, dan itu dengan pertanyaan daripada Bapak kita, yaitu Bapak Surata, yang sudah jawab. Pertama terkait mungkinkah kita bersama Rasulullah SAW di surga, sedangkan cara beragama kita disesuaikan dengan budaya lokal. Sudah dijawab dengan detail oleh guru kita. Yang kedua terkait fikih, yaitu bagaimana penguburan ketika darurat, gitu ya, tidak ada mahramnya yang turun dengan alasan tertentu. Itu khulasa dari Al-Fakir. Mudah-mudahan menambah manfaat untuk kita semua. Dan nanti insya Allah akan di-share videonya kalau ingin mendengarkan ulang. Namun sebelum ditutup, kami harap kepada para senior leader, para karyawan-karyawati, seluruh jamaah agar menampilkan videonya untuk kami ambil eviden. Mangga, mohon izin kepada semuanya untuk menampilkan itu. Akan diambil oleh Bapak kita, Pak Sugi. Ya, silahkan, Bapak-bapak. Mohon izin ya. Bentar, belum muncul semuanya. Kayaknya Bapak kita belum muncul nih. Mas Subnadin. Sudah 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sebelum kita undur diri, kita tutup kajian ini. Semoga semakin barokah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.